أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngilmu sekalian, senang sekali Reza hari ini berjumpa lagi dengan kalian semua. Tentunya aja di sini lagi semangat banget. Kenapa semangat? Karena tema hari ini luar biasa ya. Tema hari ini nih akan sangat menggugah hati lagi nih. Nah, jadi siap-siap ya. Siap. Tuh. Kan buat kalian semua tadi di awal seperti biasa kita sudah langsung mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh qori kita yaitu Yahya Ayas Bakhobazi yang membacakan surat Al-Hasyr ayat 18-19. Dan tentunya siapa ustadznya Kak Reza hari ini? Nah ini guru kita nih, Masya Allah yang dari awal selalu menemani. Di sini sudah hadir Ustadz Dr. Musthory Ahmad BSH MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Ustadz, sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Sehat ya Pak Ustadz ya. Masya Allah. Pak Ustadz kayak habis potong rambut deh ini kayaknya ya. Betul, baru saja tadi. Masya Allah. Seger lah Ustadz. Langsung. Iya. Ini pasti langsung sahabat ngilmu nih para yang ciwi-ciwi ini paling nanti. Aduh Ustadz ya cakep banget. Pasti gitu. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan bukan hanya melihat itunya ya, tapi dengerin ilmunya. Tuh sahabat ngilmu jangan cuman ngelihat ustadznya cakep, muka hijau cakep. Jangan begitu, dengerin ilmunya supaya nyampe ya, bisa langsung diaplikasikan seperti itu. Pak Ustadz, tema hari ini itu seru banget nih aja bacanya nih Pak Ustadz. Ini temanya ini, aduh beneran deh, sahabat ngilmu harus nonton. Kasih tahu nih tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya suruh nonton tausiah, suruh dengerin tausiahnya Ustadz Musthory setelah ini ya. Temanya adalah apa yang sudah dilakukan untuk hari esok. Baik. Nah loh, kalian sudah ngelakuin apa buat hari esok? Bukan masak loh ya, buat hari esok, hari nanti di akhirat, benar Pak Ustadz ya? Betul. Di akhirat ya, ini konotasinya untuk di akhirat nih. Ayo, siap-siap, be ready everyone, siap-siap semuanya kita harus dengarkan tausiah yang luar biasa dari Ustadz kita, Ustadz Dr. Musthory Ahmad BSH MSI. Silahkan Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillahirabbil alamin kita masih dapat melaksanakan aktivitas kesehariannya dengan baik. Betul. Juga kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Iya. Sahabat Ramu yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari Ramadan telah berlalu begitu cepat meninggalkan kita. Ramadan hendak beranjak pergi di hari-hari terakhirnya untuk meninggalkan kita semuanya dengan berbagai amalan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini. Ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan lebih identik dengan puasa, kemudian sholat tarawih, bersedekah, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, juga memperbanyak bacaan Al-Quran. Betul.
kita seringkali melupakan satu hal yang begitu penting untuk kita lakukan di bulan Ramadan ini, yaitu muhasabah diri. Menghitung dan mengevaluasi diri, berapa banyak dosa yang kita lakukan selama ini. Dan berapa amalan yang sampai saat ini belum juga kita dapat lakukan. Muhasabah adalah salah satu amalan yang terpenting untuk kita lakukan agar kita dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama ini. Dengan muhasabah inilah seorang akan memahami bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan selama ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya agar senantiasa bermuhasabah diri dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap diri melihat apa yang telah ia perbuat untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan selama ini. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyerukan orang-orang yang beriman untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang luar biasanya, dalam ayat ini perintah untuk bertakwa disebutkan sebanyak 2 kali. Dan ini merupakan satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang dalam satu ayat disebutkan 2 perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita lihat kembali ayat tersebut, akan kita lihat bahwa 2 perintah takwa tersebut menggapit kalimat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Yang artinya hendaknya setiap diri melihat apa yang sudah diperbuat untuk hari esok. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya kalimat tersebut, yaitu untuk senantiasa kita bermuhasabah diri. Betul. Muhasabah begitu penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sejatinya ayat ini memerintahkan kepada kita semuanya untuk senantiasa bermuhasabah diri. Melihat amalan apakah yang sudah kita lakukan sebelum kemudian Allah Subhanahu wa taala menghisab amalan-amalan kita di akhirat kelak. Hendaknya setiap orang juga melihat bekal dan tabungan amal soleh apakah yang telah kita perbuat untuk kemudian dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sehingga ayat yang tadi dibacakan yang dimaksud dengan hari esok adalah hari akhirat nanti. Seorang sahabat yang sangat mulia, beliau merupakan khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an, pernah mengingatkan kepada kita semuanya agar senantiasa bermuhasabah diri. Beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sendiri sebelum kemudian Allah menghisab kalian di akhirat nanti. Betul. Oleh karena itu, kita lihat kembali bagaimana akidah kita. Apakah masih rapuh sehingga membutuhkan kita, sehingga kita harus memperkuat kembali. Betul. Kita evaluasi diri, bagaimana ibadah kita. Jika selama ini kita tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, apakah kita juga telah melakukan dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah lainnya, sholat-sholat sunnah lainnya. Dan jika kita setelah melakukan semua itu, apakah kita lakukan dengan baik?
sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ketentuan yang Allah tentukan dalam Al-Qur'an ataupun tentukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya, harus kita muhasabah diri, evaluasi. Jika kita mendapati suatu kekurangan, maka segeralah kita perbaiki. Betul. Begitu juga kaitannya dengan hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan sesama manusia. Bagaimana perlakuan kita terhadap istri kita? Bagaimana perlakuan kita terhadap anak-anak kita? Betul. Bagaimana perlakuan kita kepada orang tua kita? Bagaimana bakti kita kepada orang tua kita? Betul. Juga bagaimana sikap kita terhadap tetangga kita? Betul. Kepedulian kita terhadap orang-orang yang membutuhkan kita untuk dikasihi dan untuk diberikan santunan kepada mereka. Sejauh mana yang sudah kita lakukan? Iya. Karena semua itu adalah merupakan bekal kita ketika kita dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jika perusahaan di setiap tahunnya, di akhir tahun selalu sibuk menyiapkan dan mempersiapkan laporan, Betul. untuk dijadikan evaluasi untuk tahun-tahun berikutnya. Maka seharusnya kita dalam hal akhirat juga kita lebih memperhatikan sejauh mana amalan kita yang telah kita perbuat untuk hari esok, yaitu untuk hari akhirat nanti. Dan di penghujung Ramadan ini perlu kita evaluasi diri. Bagaimana ibadah yang kita lakukan selama bulan puasa ini? Betul. Apakah kita sudah memaksimalkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau justru kita sering menyia-nyiakan waktu kita untuk sesuatu yang tidak bermanfaat? Maka jika kita dapati bahwa diri kita sering menyia-nyiakan waktu kita untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, maka kita masih mempunyai waktu beberapa hari ke depan untuk mengevaluasi diri, untuk lebih semangat lagi menambah amalan-amalan kita. Betul. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan waktu, berikan umur panjang kepada kita semuanya, agar kita dapat menemui dan menjumpai Ramadan berikutnya. Amin. Sehingga kita dengan evaluasi diri di bulan Ramadan ini kita dapat perbaiki dalam bulan Ramadan yang berikutnya. Amin. Amin. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan dan mengakhiri Ramadan ini dengan baik, dan kelak Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya dalam surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini bisa dibilang kalau yang bahasa kerennya anak-anak sekarang ya Pak Ustadz ya, yang kayak biasanya apa sih itu resolusi kalau ini mau tahun baru nih, apa resolusi kalian di tahun berikutnya. Jadi sebenarnya apa memang setahun sekali kah, apa gimana Pak Ustadz? Untuk muhasabah Iya, ini. untuk muhasabah itu sebenarnya waktunya yang tepat kapan Pak Ustadz? Oke, baik. Muhasabah jika kita lihat dalam ayat yang tadi kita bacakan, tentu tidak ada waktu khusus untuk kita lakukan muhasabah ini. Baik. Artinya muhasabah ini tentu kita lakukan setiap waktu. Baik. Begitu kita mau melakukan sesuatu, kita muhasabah terlebih dahulu. Baik. Begitu kita telah melakukan sesuatu, kita juga muhasabah untuk mengevaluasi diri. Baik. Memang yang sering kita jumpai fenomena di masyarakat bahwa seringkali muhasabah ini dilakukan setiap kali menjelang tahun baru. Iya. Mereka bermuhasabah, membuat suatu acara, kemudian di situ ada orang yang memberikan tausiah Betul. untuk senantiasa bermuhasabah diri. Betul. Tentu hal ini jika kita lihat daripada segi positifnya tentu baik. Iya. Tetapi sekali lagi bahwa muhasabah itu tidak hanya kita lakukan sebanyak satu kali dalam setahun. Baik. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk senantiasa bermuhasabah di setiap waktu. Setiap waktu. Iya. Jadi dengan demikian kita tahu kesalahan kita.
apa kesalahan kita di hari ini, apa kesalahan kita di jam ini. Sehingga ketika kita mengetahui semua itu adalah salah, maka kita harus segera memperbaikinya tanpa harus menunggu tahun berikutnya. Baik. Ini pertanyaan Eja langsung ini ternyata sama dengan salah satu pertanyaan yang diberikan oleh Mas Puji ya di sini ya. Baik. Ini pertanyaan sama banget Pak Ustadz. Adakah waktu yang khusus untuk bermuhasabah? Dan tadi sudah langsung dijawab ya sama Pak Ustadz ya ini. Jadi langsung pertanyaan dari Eja ternyata mewakili pertanyaannya Mas Puji. Nah, terus Pak Ustadz, kalau sekarang ada orang yang dia tahu salah. Dia tahu itu salah, tapi terang-terangan dia lakukan dengan alasan tertentu, Pak Ustadz. Dengan alasan tertentu dia melakukan suatu kesalahan. Iya, misal itu dia misalnya kesalahannya kayak apa ya? Misal ada orang yang gue tuh ngerti gue salah, ini gue begini nih gue salah, tapi ya gue melakukan itu dengan keadaan sadar gitu loh, bukan karena dia lupa atau bukan karena sebagainya. Dia itu bagaimana tuh Pak Ustadz? Ketika seorang merasakan dan mengetahui bahwa yang ia perbuat itu adalah salah. Betul. Tentu yang ia harus lakukan adalah segera bertaubat dan meninggalkan amalan tersebut. Baik. Karena tentunya orang yang sudah merasa bahwa itu ada salah, tentu dia sebetulnya dalam hatinya ini adalah suatu perbuatan yang tidak mesti harus dijalankan ataupun dilakukan dan diteruskan. Betul. Maka seharusnya dia tentu meninggalkan dengan segera perbuatannya itu. Baik. Dan ingat bahwa suatu kesalahan dan dosa, kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan, tentu dosanya lebih berat daripada kesalahan ataupun maksiat yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kalau dia melakukan dengan sembunyi-sembunyi, tentu dia minimal dia mempunyai rasa malu terhadap manusia. Meskipun sebetulnya Allah Maha mengetahui. Tetapi ketika dia melakukan suatu kesalahan dan maksiat itu di hadapan umum, ya, orang banyak menyaksikan dia itu berbuat maksiatan, maka sesungguhnya dia seakan-akan dia membanggakan diri dengan kemaksiatannya itu. Betul. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak menyamakan antara orang yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat itu secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Tentunya sangat berbeda. Baiklah, luar biasa ya. Allah masih bedain loh, tuh loh. Allah tuh sebegitunya ya Pak Ustadz ya. Masih Allah, Masya Allah. Aduh susah ngomongnya nih. Ya kan? Pokoknya intinya kita sebagai manusia, intinya kita pasti setiap saat mungkin kadang berbuat menyakiti hati orang atau berbuat yang tidak baik itu kan kadang-kadang tuh out of control gitu loh Ustadz, kayak yang emang bener-bener tanpa disadari. Jadi makanya fungsinya adalah kita harus selalu bermuhasabah setiap hari, kapanpun tuh kata Pak Ustadz tuh kapanpun. Jadi mama saya tuh Pak Ustadz setiap habis ketemu sama orang semua, habis saudara-saudara, setiap itu saya selalu perhatiin, beliau selalu maafin ya kalau ada salah-salah ya, dimaafin ya, jangan ini. Jadi selalu begitu. Takutnya memang kadang kalau kita lagi ngomong, kadang kita bercanda, ada sesuatu yang kita nggak sengaja menyakiti hati mungkin orang di situ. Jadi itu yang aja selalu mama gitu ya. Jadi takutnya kita juga nggak ada yang tahu umur ya Pak Ustadz ya, seperti itu ya. Nah, dan sebetulnya dalam satu hari ada yang tentu dianjurkan untuk kita bermuhasabah diri, terutama yaitu sebelum kita tidur. Nah, kita ingat dalam satu hari ini kita melakukan kesalahan apa saja. Gitu. Jika kita dapati bahwa diri kita telah melakukan suatu kesalahan pada hari itu, maka tentu kita harus segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Ketika kita tidur dan kita tidak tahu apakah Allah membangunkan kembali atau tidak. Itu benar. Jika kita bermuhasabah kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tidur, maka ketika Allah tidak membangunkan kembali kita dari tidur kita, maka kita tidur dalam keadaan dan meninggal dalam keadaan
insya Allah husnul khatimah karena sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terutama dalam muhasabah keseharian kita. Yang terpenting adalah sebelum kita melakukan atau sebelum kita tidur ya Pak Ustadz ya. Ya, kita ingat-ingat kembali. Itu apakah harus sholat saja atau kita hanya dalam hati gitu tuh apa gimana? Caranya gimana Pak Ustadz? Untuk bermuhasabah itu tidak mesti harus misalkan kita membuat satu acara muhasabah diri, ataupun kita misalkan duduk dengan menghadap kiblat ataupun apa, cukup dengan merenung. Nah, mungkin kita sudah berada di tempat tidur kita, kemudian kita merenungi bahwa hari ini berapa banyak kesalahan kita yang sudah dilakukan. Betul. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita sebetulnya. Nggak mesti harus muhasabah itu harus kita lakukan dengan cara-cara tertentu gitu kan. Iya, sangat mudah sebetulnya. Muhasabah ini kita sangat mudah untuk melakukannya. Itu. Baik. Sebenarnya dengan merenung saja, dengan kita duduk, menyadari bahwa mungkin sambil beristighfar ya, yang pasti itu kayaknya hampir kita harus beristighfar karena kita mohon ampun gitu atas apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah terjadi seharian itu. Jadi andai kata hidup kita selesai di harian itu dan esok hari kita sudah tiba-tiba bangun, kita sudah tidak bertemu orang-orang lagi, itu tidak bisa bertemu keluarga lagi, istilahnya kita sudah bisa istilahnya kita sudah berusaha untuk membersihkan diri kita, sudah mohon ampun sama Allah, dan mudah-mudahan seperti yang tadi Pak Ustadz bilang, kita menjadi hamba-hamba Allah yang insya Allah dipanggil Allah kembali kepada Allah dengan keadaan yang husnul khotimah. Amin. Seperti itu ya. Luar biasa sekali. Baiklah Pak Ustadz, ini ada satu pertanyaan lagi Pak Ustadz, datangnya dari Mbak Jamila. Ini bertanya bagaimana cara, barusan lagi, udah lagi loh. Bagaimana cara untuk melakukan muhasabah tuh yang tadi itu Pak Ustadz. Coba lebih detail aja Pak Ustadz. Lebih detailnya. Lebih detailnya aja gimana Pak? Muhasabah itu minimal kita bermuhasabah terhadap dua hal. Yang pertama, sebelum kita melakukan sesuatu. Yang kedua, setelah melakukan sesuatu. Sebelum Pak Ustadz ya? Bahkan sebelum kita melakukan sesuatu, kita juga harus bermuhasabah diri. Artinya apa? Apa yang akan kita lakukan ini perlu kita evaluasi diri. Perlu kita lihat kembali. Apakah ini mempunyai manfaat tersendiri? Ataukah ini bernilai ibadah? Atau justru sebaliknya? Kalau amalan yang ingin kita lakukan itu adalah sesuatu yang buruk, dan kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik, maka seharusnya kita apa? Kita tinggalkan. Betul. Kemudian evaluasi diri atau muhasabah setelah kita melakukan sesuatu. Misalnya, kita melakukan suatu ibadah atau suatu perbuatan. Kemudian kita evaluasi lagi. Apakah ibadah yang kita lakukan atau perbuatan yang tadi kita lakukan itu sudah sesuaikah dengan tuntunannya? Betul. Sudahkah kita lakukan dengan baik? Betul. Sudahkah kita lakukan sholat itu dengan khusyuk? Dan sebagainya. Jadi minimal dengan dua hal tersebut kita dapat memuhasabah perlakuan ataupun pekerjaan-pekerjaan kita yang dilakukan selama itu. Baik. Dengan cara yang tadi itu, muhasabah yaitu dengan merenung ya, menyadari, memikirkan bahwa apakah semua yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan itu sudah baik atau bernilai baik atau justru bernilai madarat. Betul. Jadi ditimbang-timbang tuh, ya kan? Kayak ini ilmu banget nih. Jadi bahkan bukan setelah loh. Saat sebelum kita misal kayak sekarang kita punya rencana mungkin nih kayak misal kayak sekarang kita mau saat Eja atau tim mau membentuk program Ramu nih, kita juga kemarin kayak timbang-timbang nih, ntar ini gimana nih. Betul. Nih ntar gimana nih, acara ini gimana nih, banyak manfaatnya nggak nih buat orang, buat kita gimana nih, gimana. Ternyata ya insya Allah mudah-mudahan kita sudah menimbang-nimbang itu dan mudah-mudahan lebih banyak manfaatnya ya Ustadz ya, seperti itu ya Ustadz ya. Tuh ya, jadi buat semua sahabat ngilmu tuh, ayo buat kalian yang memang mau untuk, ini aja Ustadz, berarti bedanya dengan istikharah apa Ustadz? Kalau untuk sebelum ya, kalau kita kan kadang kalau untuk istikharah kan berarti ini kita sebelum mau melakukan apapun untuk memutuskan sesuatu tuh kita istikharah. Nah ini kalau bedanya dengan muhasabah gimana? Kalau istikharah itu kan ketika kita dihadapkan sesuatu
yang memang kita belum bisa memutuskan hal itu. Baik. Atau dihadapkan dengan dua pilihan misalkan. Baik. Kemudian kita yang sering dilakukan adalah ketika kita dihadapkan oleh dua pilihan misalkan. Ya. Dan kita tidak bisa condong kepada salah satunya, kemudian istikharah. Artinya kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita berikan pilihan yang terbaik menurutnya. Baik. Dan jika kita sudah condong kepada salah satunya misalkan, maka permohonan kita kepada Allah dengan istikharah itu adalah bahwa kita meminta kepada Allah agar pilihan kita ini dijadikan pilihan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah istikharah. Baik. Adapun muhasabah yang tadi adalah menimbang secara logika kita, secara keilmuan kita, cara pengetahuan kita, apakah yang akan kita lakukan ini berdampak negatif atau justru positif. Gitu. Baiklah, beda ya, baiklah. Tapi dua-duanya insya Allah itu bisa kita pakai untuk menjadi jalur ya, daripada kalau kita lagi bingung, lagi bimbang segala macam itu. Ya, jadi kalau kalian memang kan sekarang anak-anak muda sekarang nih, kalian tuh yang senang berpikir secara logika dong. Nah, pakai tuh kalian bermuhasabah, kalian pakai logika kalian, ditimbang-timbang apa yang mau kalian lakukan itu dampaknya apa. Bikin ini kalau susah-susah bikin tabel positif negatif, kalian tulis semua tuh kanan kiri ntar lebih banyak mana. Kalau ternyata positifnya lebih banyak, lakuin, tapi negatifnya banyak, berarti tinggalin, jangan dilakuin. Gitu ya Pak Ustadz ya? Betul. Oh kan, baiklah. Sekarang tadi pertanyaan semua sudah terjawab ya, untuk Mbak Jamila dan Kak Puji sudah terjawab semua pertanyaannya, luar biasa, dan alhamdulillah nyambung sama saya. Pertanyaannya nyambung sama apa yang saya tanyain. Jadi mudah-mudahan kita semua selalu menjadi hamba Allah yang mudah bermuhasabah ya. Amin. Kita mudah-mudahan dimudahkan untuk selalu mengingat kesalahan kita, sadar akan kesalahan kita, dan selalu mudah untuk mengucap istighfar supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dosa-dosa kita ini yang segabrek, yang segunung-gunung ya, yang banyak ini, mudah-mudahan Allah ampuni semuanya, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu Allah cintai, Allah sayangi, dikasih rahmat yang banyak pokoknya ya. Buat sahabat ngilmu the best. Pokoknya tadi yang udah nanya luar biasa. Sekarang kita langsung ke momen yang paling kita tunggu-tunggu. Ini momen lagi nih. Ini momen kita sekarang bermunajat ya. Kita akan langsung berdoa, mudah-mudahan apa yang kita inginkan, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang terbaik, insya Allah yang terbaik, yang mendapat insya Allah dapat surga terbaik dari Allah. Amin, Seperti amin. itu ya Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz, langsung dipimpin saja doanya Pak Ustadz. Baiklah sahabat Ramu yang sama-sama mengharapkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa kepadanya. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wadh-dhunubi la haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa, seperti biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa, seperti biasa, luar biasa. Ya, kita selalu merasa setiap hari-hari kita ini, setiap 30 menit kita ini di momen-momen menjelang buka puasa ini, selama ini aja kayak ngerasa kayak dapat ilmu terus Pak Ustadz. Jadi kayak manfaat banget ya. Mudah-mudahan acara ini memang bermanfaat, dan buat kalian, mudah-mudahan kalian juga dapat manfaat yang banyak dari acara ini ya. Amin. Jadi jangan cuman karena mau lihat Eja doang atau lihat Pak Ustadz doang, jangan. Ilmunya, yang penting adalah ilmunya buat kalian ya. Jadi jangan lupa, sekali lagi, acara ini kalian share, kalian like, kalian komen, kalian bagikan ke semua sosial media kalian supaya ilmunya. Kalian kalau dengan share ini ke media sosial, kalian pasti begitu ada orang yang dengerin atau ada orang yang
terenyuh hatinya dan sampai melakukan hal-hal baik yang ada di dalam postingan kalian, kalian dapat pahala loh. Tuh, gimana dong? Insya Allah dapat pahala kalian. Makanya Eja selalu ajak kalian untuk selalu berbagi lewat ilmu yang kita kasih. Kita udah berbagi ilmu, kalian juga ikut berbagi ilmu dengan cara share video-video ini ke sosial media kalian ya. Seperti itu ya. Buat yang sedang bersiap-siap buka puasa, selamat mempersiapkan buka puasa. Eja sama Pak Ustadz juga udah siap-siap mau buka puasa ya Pak Ustadz ya. Habis gini ya Pak Ustadz. Insya Allah. Ya, jadi buat kalian semua kita ketemu lagi besok. Saya Reza Zakaria dan ada Ustadz Dr. Mustari Ahmad BSH MSI. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin